bisnis sudah hadir di studio. Ada Kak Novika sudah siap sepertinya ini Mbak Novika. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Selamat malam Mbak Novika. Selamat malam Mas Baik, mohon dibantu Mbak Novika untuk memberikan mikrofonnya. Bisa dicari, disesuaikan saja supaya nyaman dan nanti bisa ngobrol dengan nyaman tentu saja dengan terakhir. Sebelumnya saya tanyakan kabarnya bagaimana Mbak Novika? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita udah lama sepertinya nggak ketemu Mbak Novika sejak sebelum COVID ya. Betul sekali. Terakhir kita juga ada kegiatan bersama bikin bazar dan macam-macam ya Mbak Novika. Iya Kak. Saya panggil Kak Nasrul aja ya. Apa saja yang penting sama-sama kita bisa belajar sinar bareng malam ini di Radio Malam Papi di acara Optimis Obrolan Pasti Menghasilkan Bisnis. Nah Mbak Novika, kalau boleh tahu saya mau minta konfirmasinya sebelum kita ngobrol lebih jauh. Iya, memang Mbak Novika ini aslinya dari Jogja kan? Jogja bukan Kak. Bukan. Kenapa namanya DIY gitu ya? Oh. Iya, saya penasaran ini kenapa nama channel YouTube-nya DIY, kemudian nama akun Facebook-nya juga DIY. Apakah ini memang dari daerah istimewa atau susah Mbak Novi ini memang yang sangat istimewa? Saya asli anak Bojonegoro. Cuman kalau Jogjanya itu keluasannya mungkin ya. Keluasannya pengen kayak orang Jogja gitu lah. Penuh dengan kreatif, inspiratif, tapi dibungkus dengan keramah tamah dan kelemah lembutan. Mungkin seperti itu ya. Lopos itu akhirnya bisa survive ya di situasi apapun ya. Punya bisnis Mbak Novika sepertinya. Ya, itu adalah masa-masa pengusaha naik turun berjamaah. Itu ketika apa? Ketika pertama kali pandemi melanda atau menyerang. Oke, baik. Sebelum sana, Mbak Novi, kita mau tahu dulu ini sebetulnya bisnisnya Mbak Novi ini apa saja. Karena Mbak Novi ini kita juga tahu, juga kenal, merupakan ketua asosiasi UMKM, kemudian juga seorang trainer, Mbak Novika ya. Saya tahu mengikuti kegiatannya di dinas-dinas, baik di dinas koperasi maupun di dinas perindustrian. Konsep bisnisnya apa ini? Jadi ini urutan pertama dulu ya. Kita terjun di dunia usaha itu sekitar tahun 2015. Itu hanya iseng sih sebenarnya waktu itu, karena pingin punya usaha kecil-kecilan yang bisa dikerjakan dari rumah gitu Kak. Terus akhirnya dari situ kita berkembang gitu ya, sedikit demi sedikit. Terus waktu itu kita gabung di beberapa komunitas, sempat juga kita membentuk LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, disitulah kita kerjasama dengan dinas-dinas, kita memberikan pelatihan keterampilan khususnya untuk pemberdayaan perempuan. Bahkan ketika 2017 atau 2018 saya lupa, itu kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sosial, waktu itu namanya masih itu Disnaker Transos, itu mencetak 14.000 wirausaha. Nah, kita salah satu LPK yang diajak kerjasama di sana. Nah, itu terus 2016 sampai 2018 sempat menjadi ketua asosiasi UMKM Bojonegoro, di mana itu kita mewadahi para pelaku UMKM, terutama mereka yang baru merintis usahanya. Itu kita sama-sama belajar di situ. Termasuk saya yang diwadahi loh, Mbak. Belajar bersama Kak Nasruli waktu itu sebagai sangat-sangat super sekali. Saya berterima kasih secara langsung ini. Oke, baik. Ya, memang kita tidak bisa bekerja, apalagi berusaha itu sendirian ya, kan Novika ya. Di perjalanan itu pasti kita butuh untuk berserikat, kita butuh berkomunitas dan tergabung di asosiasi. Kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, Kak Novika, bisnisnya apa saat ini atau usahanya?
Kalau untuk saat ini itu tadi kita mengalami metamorfose yang sangat luar biasa ya, karena adanya pandemi itu akhirnya usaha kerajinan saya yang tadinya awalnya itu kerajinan kena imbasnya Kak, kemudian kita mencari peluang lain gitu, karena waktu itu benar-benar bisa dibilang tergilas gitu ya. Jadi karena saya bergeraknya kan di bidang ini ya, usaha hias mahar, hantaran, kemudian penyediaan souvenir untuk mantenan itu nikahan seperti itu, acara kantor dan lain-lain. Nah waktu itu karena pandemi sama sekali tidak diperbolehkan adanya acara-acara seperti itu. Ya udah, kita nggak ada kerjaan. Akhirnya kita mengembangkan saya ke kuliner. Oke, baik. Jadi memang adanya pembatasan kegiatan masyarakat ya, di era pandemi ini yang pada akhirnya muncul ide, inisiatif, gagasan untuk mengembangkan bisnis yang lainnya. Begitu ya Mbak? Iya. Di antaranya mengembangkan kemana selain kuliner tentu saja? Kuliner itu baru belum ada, 1 tahun, pas 1 tahun ini. Ya, kita mulai awal Februari 2021. Kemudian sekarang kita terjun ke dunia digital. Oke. Yaitu bikin channel YouTube, berkreasi di sana. YouTuber juga ini ya, Kak Novika. Newbie. Tapi kontennya sudah banyak kalau saya melihat. Dan rutin. Banyak apanya ya? Banyak ininya, kontennya. Banyak konten. Tutorialnya seperti itu. Ya, itu kan seperti halnya kita membuat jalan raya ya di dunia maya atau digital supaya kita bisa melenggang dengan leluasa ke depan. Memang beberapa lama sih Mbak Novika di dunia digital ini atau di YouTube mania? Belum ada 7 bulan Kak. Nah, artinya kan ini baru 7 bulan, tapi 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Oke, kita akan ke sana nanti karena kita ditahan dulu ceritanya bagaimana bisa berkelana ya di dunia maya. Namun kita ngomong soal konsep bisnisnya dulu. Selebihnya tadi sempat dari bisnis kria, kemudian ke kuliner. Nah, itu yang membedakan antara mereknya apa ya kalau boleh tahu dulu? Dulu awal bikin kerajinan itu dengan brand Tongkat Pericraft. Tongkat Pericraft. Ya. Oke, lalu? Jadi waktu itu banyak sekali yang teman-teman dekat itu manggilnya sampai Mbak Peri gitu ya. Terus termasuk istri saya loh. oh ya. Kalau boleh ngaku, istri saya termasuk yang kagum sama Mbak Novika loh. Salam ya buat istrinya ya. Iya, ini mungkin memantau juga Mbak Novika loh. Ini ya bisa survei kreativitasnya dan dia lihat baca di koran kalau itu Mbak Novika sempat beberapa kali di profil ya di media Jawa Pos, Bojonegoro dan juga banyak media yang lainnya. Nah kemudian pembedanya dulu kan ini ya brandnya Tongkat Pericraft. Produk unggulannya apa? Produk unggulan yang pertama itu kita juga mengalami banyak perkembangan Mas. Jadi yang pertama itu saya bikin aneka kerajinan dari flanel. Terus kemudian karena flanel ini banyak juga kompetitor, terus saya rasa ini cuannya juga nggak gede gitu. Akhirnya saya berpikir gitu, ini harus dikembangkan lagi. Lalu berkembang lagi ke lebih ke jasa sih sebenarnya waktu itu. Jadi seperti bikin gift box, bikin buket, terus akhirnya ke mahar pernikahan, terus ke seserahan, ke souvenir, dan itu semuanya by order. Saya nggak produksi massal menunggu pembeli, enggak, tapi kita cari pembeli dulu baru kita bikin barangnya. Seingat Mbak Novika ada berapa varian produk? Kalau dari flanel sebetulnya tidak terhitung ya? Nggak terhitung karena jumlahnya dan bentuknya itu banyak sekali macamnya. Karena by order dan by request. Betul. Dari pemesan ya? Iya. Sesuai dengan permintaan pemesan. Jadi kita nggak pernah bikin satu produk itu sama dengan produk yang sebelumnya gitu loh. Jadi selalu baru bentuknya. Yang dikreasikan sendiri sampai lupa ya? Sampai lupa. Dan galeri itu sampai
ya nggak muat gitu. Oke, karena sangat banyak ya Sangat varian banyak. produknya sesuai dengan pemesan. Nah, kita akan coba membincang lebih jauh tentang konsepsi bisnis Mbak Novika ini ternyata tidak hanya menjual produk ya Mbak Novika, tapi juga jasa, di antaranya adalah jasa pelatihan, Betul. jasa asistensi untuk para pemula ya, pelaku bisnis startup di Kabupaten Bojonegoro. Boleh diceritakan kenapa kok sampai ke sana Mbak Novika? Udahlah bikin produk aja, enggak gitu aja gitu loh maksud saya. Untuk yang kerajinan itu ya. Karena begini, semakin hari itu semakin berkembang mas. Kak Nasruli. Jadi semakin hari itu semakin berkembang kan. Kita dituntut untuk bisa memberikan sesuatu yang unik gitu untuk unik untuk apa para customer kita. Saya menyebutnya customer ya karena mereka selalu produknya itu selalu custom gitu kan. Nah walaupun custom mereka mintanya ya yang harus ada bonekanya Barbie misalkan untuk buket ya ini misalkan harus ada bonekanya Barbie, harus warnanya merah, terus nanti urusan seperti ini. Tapi kan tetap kita yang mengeksekusinya sehingga itu jadi produk yang benar-benar bisa hasilnya itu memuaskan pemesan gitu. Nah disitulah apa sebenarnya ini saya berpikirnya nggak akan ini bisa ditiru sama orang sih sebenarnya kan karena setiap kreativitas orang itu beda-beda. Nah di samping itu kerajinan ini sebenarnya bisa menjadi maksudnya bisa dipelajari oleh semua orang sehingga ini pun bisa menjadi peluang seperti saya dulu kan awal memulai usaha ini kan juga seperti itu ya, mengerjakannya bisa di rumah, bisa sambil ngomong anak, sambil yes, kita tidak melepas kewajiban kita sebagai seorang ibu rumah tangga gitu loh. Nah disitulah kita terfikirkan untuk ya udah kita kasih aja paket pelatihan untuk teman-teman yang mereka paling enggak tujuannya untuk bisa mengisi waktu luang di rumah. Ada kesibukan yang positif gitu loh. Sudah sama asosiasi sebelum itu 2014 ya Kak, kalau nggak salah. 2014 ini memang sudah banyak menggerakkan ya warga masyarakat Bojonegoro untuk berani berbisnis. Kemudian tidak hanya berani memulai, tapi juga memasarkannya sehingga bisnisnya jalan. Kira-kira begitu ya Mbak Novika. Kemudian dulu awal mulai sama siapa Mbak Novika kalau boleh tahu? Awal membuka usaha sendiri. Sendiri, lalu dibantu, ada yang bantu? Ada. Tapi selama sampai detik sekarang ini nggak pernah punya karyawan dalam jumlah belasan gitu, nggak pernah. Jadi hanya 1 atau 2 orang karena begini Kak. Pertama banyak faktor ya. Yang pertama itu kerajinan ini nggak bisa kita serahkan secara penuh kepada orang lain gitu. Karena bagaimanapun kita punya standarisasi dan karakteristik yang kita bangun untuk menguatkan brand kita gitu kan. Terus yang kedua itu saya berpikirnya begini, ini produk custom gitu loh. Jadi kita produksinya pun berdasarkan kriteria dari pemesan kan. Nah kalau kita banyak orang gitu, itu akan mubazir. Karena apa? Produknya selalu ganti-ganti gitu. Saya nggak bisa nyetok banyak gitu kan. Kita kan nggak perlu melakukan itu. Tapi menaklukkan ekspektasi orang, harapan dan imajinasi orang kan nggak gampang Mbak. Betul. Nah itulah apa ya? Apa karena itu tidak butuh banyak karyawan? Ya itu. Maksud saya juga ke arah sana Kak. Jadi karena produk ini benar-benar handmade dan selalu berubah-ubah bentuknya gitu kan. Terus faktor yang lainnya adalah juga masalah manajemen pun saya terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi gitu loh. Jadi misalkan seperti masalah keuangan sudah ada aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk
seperti penghitungan HPP ataupun bahkan cetak voice. Bahkan sekarang itu sudah ada yang seperti itu komplit dalam satu aplikasi. Jadi saya rasa saya banyak terbantu gitu loh. Saya nggak perlu menggunakan banyak tenaga kerja gitu, yang ini bisa kita lebih efisien untuk proses kita pengerjaan produk itu sendiri. Di samping kita mencari nafkah, namun tidak melupakan kewajiban sebagai seorang ibu. Pak biasa memberikan apresiasi untuk hal ini. Nah, kita akan coba membincang lebih jauh ya, mengenai konsepsi bisnisnya. Ini di sesi pertama kita ngomong ide dan latar belakang terlebih dahulu ya, nggak apa-apa ya. Kemudian saat ini setelah dikeria, lalu ke Kebuli Jawa. Jadi saya tahu bedanya, saya dapat bocoran nih. Nasi kebuli itu kan nasi kebuli maksud kami identik dengan Timur Tengah, kemudian India. Idenya dari mana bisa muncul Kebuli Jawa, Pak Nafika? Idenya itu dari kondisi sebenarnya. Tekanan kondisi. Apa benar ya kata banyak orang bijak termasuk Cak Nun, energi terbaik kita itu ketika dalam tekanan, kan? Betul. Akhirnya saraf-saraf kita itu bekerja 1000 kali lebih. Sehingga muncul berbagai macam ide, termasuk Kebuli Jawa. Iya, karena kan sudah 1 tahun semenjak pandemi itu masih belum stabil ya kondisinya, orang nikahan juga belum banyak, walaupun sudah ada beberapa, tapi mereka dibatasi, nggak boleh terlalu banyak undangan, terus ya pokoknya serba dibatasi, dan itu masih jauh lah dari target kita gitu, karena ini harus ada tambahan lagi, harus ada pemasukan dari pintu lain gitu kan. Nah, saya berpikirnya walaupun pandemi, orang itu kebutuhan utamanya tetap makan. Kebutuhan utama tetap makan, dan inilah yang saya tangkap, peluang ini yang saya tangkap. Kemudian makanan apa gitu loh, makanan apa yang nanti kita jual yang sekiranya itu unik tapi harganya terjangkau tapi sehat gitu. Nah, akhirnya saya ada salah satu teman gitu yang kasih rekomen, ini loh jualan nasi kebuli aja, nasi kebuli tapi kita adaptasikan Kak. Sebelumnya apakah Mbak Nafika memang menggemari dari nasi kebuli? Enggak juga. Jadi saya itu kalau bicara masalah bisnis nggak harus kita seneng atau bisa atau suka menggemari, nggak harus ya? Nggak harus. Jadi seperti seorang ini loh Kak, misalkan kita ingin punya rumah sakit gitu ya, nggak harus kan kita ngurusi pasien-pasien sendiri. Intinya seperti itu. Jadi karena ini hanya peluang, kita hanya membaca peluang, dan ini bagus kan prospeknya, makanan itu sampai kapanpun akan tetap jalan, akan banyak orang yang membutuhkannya. Jadi ya itulah saya keputusannya untuk kenapa saya akhirnya berjualan nasi kebuli ini. Awalnya apakah sudah punya resep? Belum sama sekali. Jadi waktu itu saya sempat tes pasar, kemudian belajar ke Surabaya. Belajar masak karena saya mengakui saya nggak bisa masak. Nah, nantinya bisa masak ini bukan untuk saya juga, tapi kan nanti saya keluarkan ke karyawan gitu loh. Tetap kita harus bisa, kita harus tahu lah paling enggak nasi kebuli itu apa, resepnya itu apa aja, cara masaknya bagaimana, terus keunggulan nasi kebuli itu apa tuh, kita harus tahu, harus belajar lah sebelum. Tapi menariknya adalah kalau bisnis ya ditempuh ya. Meskipun tadi Mbak Nafika mengaku nggak bisa masak. Iya, bukan passion saya sebenarnya. Ketika kita tadi sudah coba ya ke belakang, kenapa kita harus berbisnis, kemudian bisnis apa yang kira-kira meminimalisir resiko kerugian daripada bisnis kita. Lalu saat ini saya ingin mengupas lebih jauh mengenai produk
Ya, tentu saja yang ingin saya ketahui produk yang laku itu sebetulnya menurut Mbak Novika yang bagaimana?